Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu di hari ini dalam rangka tugas saya sebagai CGP di sini. Saya akan mendiseminasikan budaya positif. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang apa itu budaya positif. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufik hidayahnya kepada kita semuanya sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf, di sini saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya akan memaparkan tentang apa yang saya dapat di JGP di Jalan Guru Penggerak Angkatan 11. Di sini yaitu tentang materinya diseminasi budaya positif modul 1.4. Di sini nanti saya akan berbagi atau sharing pengalaman apa yang saya dapatkan di modul 1.4 ini. Next. Di sini latar belakang budaya positif yaitu memberikan pemahaman tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan ini diharapkan jika seluruh konsep tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terciptanya budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Jadi nanti saya akan memaparkan mulai dari perubahan paradigma belajar sampai nanti segitiga restitusi. Diharapkan dengan apa yang saya dapatkan nanti saya bisa berbagi di sekolah ini. Diharapkan nanti sekolah kita SD Negeri 1 ini tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah kita. Tujuannya yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid-murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Ini nanti yang kita bahas yaitu eksplorasi konsepnya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada keyakinan kelas, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin di sini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali.
dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini berarti bahwa suatu disiplin itu muncul bukan karena dari dalam diri sendiri, melainkan disiplin keluar karena adanya dorongan dari orang lain. Jadi sebenarnya kalau menurut panjenengan disiplin itu maunya dari dalam diri sendiri atau dari dorongan dari orang lain, Bapak Ibu? Iya, sebenarnya disiplin ya kita mendisiplinkan anak itu biasanya anak itu tidak dari tubuh dirinya sendiri, tetapi takut karena nanti mungkin kita nggak disiplin kena hukuman. Jadi sebenarnya itu salah. Yang betul tuh kita menanamkan disiplin itu biar anak itu dari dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Nanti kita pelajari selanjutnya. Ini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, ini dikutip dari halaman 470. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu tadi, tapi memang sulit tetap melalui proses kalau untuk mendisiplinkan dari diri sendiri. Tidak bisa kita langsung kita ubah seketika, jadi melalui pelan-pelan, melalui proses. Jadi mungkin anak-anak yang kurang disiplin, kita bagaimana memotivasi biar anak itu muncul dari dirinya sendiri, bukan karena takut sama gurunya atau takut sama orang lain. Itu yang dimaksud. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Niki nilai-nilai kebajikan universal tadi. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya menurut Dian Gerson tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu tadi, jadi menciptakan anak-anak itu biar disiplin tetapi muncul dari dirinya sendiri. Tapi memang sulit, Jadi biasanya anak-anak tuh disiplinnya karena apa? Takut, takut nanti kena hukuman atau takut sama bu guru, tapi tidak dari dirinya sendiri. Jadi ini tadi
nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama serta yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang antara lain, yaitu tadi ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, yang keempat, mandiri. Yang kelima, yang keenam, diharapkan anak-anak didik kita mempunyai nilai-nilai kebajikan yang seperti tercantum dalam profil pelajar Pancasila ini. Karena kita sudah merdeka belajar nih, jadi anak-anak tadi diwujudkan sebagai mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang untuk disiplin tadi, yang mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang disiplin positif tadi. Kita lanjut saja nggih, kita lanjut nanti aja, nanti diskusinya kita lanjut. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi. Teori motivasi di sini pengertiannya, tolong dibacakan Bumi. Pengertian teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Iya, itu motivasinya sekalian, motivasi. Motivasinya adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Dan jenis motivasinya ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, kalau tadi motivasi di sini yaitu dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Jadi di sini motivasi itu ada dua jenisnya, ada yang intrinsik yang dari dalam diri kita munculnya, dan ada yang dipengaruhi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jelas gini selanjut. Jadi motivasi tadi, motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri kita, yaitu motivasi yang keluar dari dalam diri individu itu sendiri untuk mau melakukan sesuatu. Jadi dia apa namanya, yang muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mungkin kalau motivasi intrinsik itu sudah muncul dari dirinya sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang keluar karena ada dorongan dari orang lain, ya. Misalnya dia tujuannya apa? Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Untuk misalkan motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin apa, Bapak Ibu? Ya, mendapat imbalan atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi menurut Bapak Ibu, motivasi yang lebih mengenal untuk diri kita yang intrinsik atau yang ekstrinsik? Ya, sebaiknya yang intrinsik, ya, muncul karena motivasi dari diri sendiri, enggak karena embel-embel hadiah atau penghargaan ataupun imbalan. Ini kalau hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Kalau konsekuensi, apa yang terjadi segera setelah sesuatu perilaku, konsekuensinya bisa berupa positif dan negatif. Itu. Ini yang membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tolong Bu Sela dibacakan. Untuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukum bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima.
hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, Bu Tuti, konsekuensi tolong dibacakan, nanti kita bersama-sama. Konsekuensi. Sedangkan untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, jadi sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kemudian konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Iya. Ya, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas gini perbedaan misalkan kita melakukan hukuman atau konsekuensi ke murid kita sudah jelas gini. Jadi kalau hukuman itu secara tiba-tiba tidak terencana, misalkan ada yang melakukan kesalahan langsung main dihukum, itu namanya apa? Hukuman. Jadi misalkan ada yang berbicara kotor, langsung kita tegur, kita hukum, misalkan membersihkan kamar mandi, itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Berarti hukuman itu tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu. Jadi anak-anak tiba-tiba langsung kita kasih hukuman, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi kita jelaskan dulu. Misalkan kamu melakukan kesalahan, kalau misalkan berbicara sudah kita kesepakati dulu, misalkan konsekuensinya kalau berbicara kotor itu apa, misalkan kamu membaca istighfar atau menulis, itu namanya konsekuensi. Jadi sudah kita musyawarahkan dengan murid terlebih dahulu. Nanti kalau kamu berbicara kotor, nanti membuat kesepakatan dulu konsekuensinya apa. Jadi kita kasih tahu dulu. Kalau hukuman secara langsung tiba-tiba. Jadi lebih mendidik mana Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Jadi anak kita libatkan dulu biar tahu kalau kamu melakukan kesalahan ini nanti konsekuensinya ini. Jadi anak tahu, tidak langsung main dihukum. Jadi lebih mengena ke konsekuensi. Jadi menanamkan juga tanggung jawab. Misalkan anak mau ngobrol, konsekuensinya nanti apa kalau misalkan di kelas banyak ngobrol. Jadi anak itu sudah tahu kesepakatan yang dibuat. Nanti kalau ngobrol misalkan nanti tidak mengikuti jam istirahat dan begitu. Lanjut. Nah ini penghargaan di sini tadi. Kalau penghargaan adalah suatu yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika merasa melakukan suatu disiplin positif atau prestasi di bidang tertentu. Jadi jika ada seseorang yang melakukan suatu disiplin positif, maka mereka akan menerima suatu penghargaan atau reward. Sebaliknya, jika seseorang tersebut telah melakukan disiplin negatif, maka akan mendapatkan suatu hukuman atau konsekuensi yang telah mereka sepakati. Di sini dihukum oleh penghargaan, maksudnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi maksudnya begini, penghargaan itu juga sifatnya apa? Baik dan kurang baik. Kalau motivasinya mendapatkan penghargaan, lama-lama apa Bapak Ibu yang tercipta? Jadi kehilangan motivasi, jadi ingin sesuatu tetapi hanya berdasarkan penghargaan saja. Jadi sebaiknya penghargaan itu bukan gimana? Maksudnya penghargaan itu diberikan
sesekali boleh, tetapi tidak berkelanjutan terus menerus harus kasih penghargaan. Sekali-kali boleh dikasih reward, tetapi jangan motivasinya jangan anak itu jangan menghargai, tetapi motivasi dari dalam dirinya sendiri itu tadi yang dimaksud penghargaan itu hukuman itu tadi menghilangkan motivasi dari dalam dirinya. Lanjut. Ya, ini restitusi. Kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut hukum Gosen 2004. Dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Jadi nanti kita di belakang kita jelaskan tentang restitusi, segitiga restitusi, bagaimana cara menangani anak yang bermasalah nanti menggunakan segitiga restitusi tadi biar anak itu kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, ini materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas di sini, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi beda nih Bapak Ibu guru di sini yang kita pelajari kemarin. Keyakinan dan peraturan itu jelas berbeda di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda? Ini pertanyaan romantiknya nih, pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya apa Bapak Ibu? Iya, untuk menjaga apa? Keselamatan, itu dia kepentingan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap mau makan? Untuk menjaga kebersihan, ya. Di sini tadi keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas itu datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keimanan, menolong teman. Itu contoh keyakinan yang ada di dalam kelas. Nanti diharapkan setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk antara guru dan murid Bapak Ibu, jadi melalui kesepakatan. Kalau peraturan kan hanya sepihak, mungkin Bapak Ibu guru membuat peraturan itu sebaiknya nanti dirubah diganti keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan anak, jadi anak diajak maunya kelas ini bagaimana, misalkan harus pertama datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, terus membudayakan 5S. Jadi anak diajak Bapak Ibu musyawarah tentang keyakinan kelas yang dibuat. Kalau peraturan kan hanya sepihak, mungkin sekolah atau Bapak Ibu guru ada peraturan sendiri. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Ya, di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini bedanya, kalau keyakinan itu mungkin karena yang kita buat bersama-sama, jadi kita melibatkan anak, mungkin anak akan lebih mematuhinya karena yang membuat disepakati bersama antara guru dan murid. Kalau peraturan kan hanya mungkin anak tidak menghiraukan karena peraturan hanya tertulis yang membuat Bapak Ibu guru tanpa melalui kesepakatan. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas itu, jadi nanti biasanya di awal tahun pelajaran begitu membuat keyakinan kelasnya mau seperti apa. Jadi tiap kelas 1, 2, 3 mungkin berbeda-beda sesuai jenjangnya. Jadi monggo nanti dipraktekkan tiap kelas itu ada keyakinan kelas yang seperti contoh tadi. Keyakinan kelas itu juga menggunakan kata-kata yang positif Bapak Ibu. Tidak boleh misalkan dilarang membuang sampah, kurang halus bahasanya, misalkan
membuang sampah pada tempatnya, membuat dengan kata-kata yang positif. Dilarang datang terlambat, datang tepat waktu. Sebaiknya begitu menggunakan kata-kata yang positif. Nanti anak-anak diajak seperti apa yang ingin keyakinan kelasnya yang dibuat seperti apa. Nanti anak-anak biar menuliskan apa saja, nanti kita pilah-pilah mana yang kita gunakan. Jadi melalui pos itu boleh anak-anak satu-satu menuliskan keyakinan kelas. Misalkan semua diberi kesempatan untuk menuliskan, nanti kita pilah-pilah. Misalkan ada yang sama, kita pilih salah satu. Jadi kita libatkan, jadi anak tuh kalau melanggar tahu, kamu kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas, kenapa kamu langgar? Jadi anak mungkin lebih akan mentaati daripada tadi hanya sekedar membuat peraturan tadi Bapak Ibu guru tadi yang membuat. Selanjutnya ini nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu guru? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa nilai kebajikannya? Disiplin, juga disiplin waktu, menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Iya, menghormati orang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Iya, tanggung jawab, disiplin, melatih anak begitu. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Iya, itu berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran, budayakan antri ini. Menghormati orang lain, gunakan masker. Kesehatan. Dilarang merokok. Kesehatan dilarang merokok kan berhubungan dengan kesehatan, dengan kebajikannya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba kita buka boleh, kita cocokkan jawaban tadi. Alhamdulillah semua sudah hebat semuanya. Jadi itu tadi nilai kebajikan diharapkan jangan berlari di kelas atau koridor. Jelas itu tentang menyangkut keselamatan, keselamatan atau keamanan. Dilarang merokok, kesehatan. Sudah paham ini? Lanjut. Tahapan pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah saya singgung sedikit. Tahapannya bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama tadi mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Saya kayaknya anak-anak ini apa aja yang ingin kamu mau, yang kamu kesepakati untuk kelas kita gitu. Jadi anak-anak menuliskan misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, guru suruh menulis. Dilarang mengobrol saat guru menjelaskan, biar anak-anak menuliskan. Jadi semua dikasih berpendapat. Misalkan muridnya 19 juga semua disuruh menuliskan 19 itu tadi pendapatnya sendiri-sendiri. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid sekolah di papan tulis atau kertas besar. Menggunakan kertas ukuran terpaksa di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setelah tadi anak-anak menuliskan, kemudian boleh menggunakan kertas plano, boleh menggunakan post-it. Jadi semua pendapat dari anak-anak tadi dipasang di depan biar tahu semuanya. Setelah itu tadi sudah menulis, sudah mengumpulkan di depan. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai proses pembentukan keyakinan kelas. Adalah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif ya. Tadi terlewat. Jadi setelah tadi dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah. Mungkin kan satu dua anak ada yang sama. Jadi kalau yang sama kita pilih salah satu. Setelah itu tadi diganti menjadi kalimat pertama kan misalkan dilarang membuang sampah, diganti menjadi kalimat positif. Bagaimana tadi Bapak Ibu? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Terus dilarang mengobrol saat ibu guru menjelaskan.
mendengarkan saat Bapak Ibu guru menjelaskan, dirubah menjadi kalimat yang halus, yang positif. Tidak ada dengan kata dilarang, jadi dirubah menjadi kalimat yang positif, yang halus. Selanjutnya, ya setelah tadi sudah dirubah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Setelah sudah diganti menjadi kalimat positif, kemudian ditinjau ulang dan diharapkan semua warga kelas itu menyetujuinya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Jadi setelah disepakati semua, tadi ada mungkin yang muridnya 19, ada beberapa keyakinan kelas yang dibuat. Kalau sudah disetujui, lalu kita tempel di dinding dan kita perkuat lagi bahwa keyakinan kelas itu kan atas kesepakatan bersama. Jadi harus kita tidak kita langgar, harus kita patuhi bersama-sama. Misalkan ada anak yang masih buang sampah sembarangan, ayo kamu kan sudah membuat kesepakatan bersama kemarin, nanti konsekuensinya apa, boleh Bapak Ibu guru membuat konsekuensinya apa kalau melanggar, itu tergantung Bapak Ibu guru memberi konsekuensi yang positif. Terus bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Yang misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas, ada yang melanggar, sebaiknya ini keyakinan ada yang bersifat hukuman, ada yang bersifat konsekuensi, ada yang restitusi. Jadi hukuman itu ada 3 itu untuk anak: hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman tadi langsung sepihak, ya, jadi Bapak Ibu guru langsung menghukum tiba-tiba tanpa kesepakatan. Kalau konsekuensi tadi bagaimana? Konsekuensi tadi tidak ada kesepakatan bersama. Ini loh, kalau kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya ini. Kalau restitusi tadi apa Bapak Ibu? Mengembalikan anak itu supaya ke jalan yang lebih baik. Kalau sudah misalkan tidak mematuhi peraturan, dikembalikan supaya anak itu kembali mematuhi peraturan, itu restitusi. Oke. Jadi di sini misalkan tindakan, nanti Bapak Ibu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dari di sekolah, termasuk nopo? Hukuman. Coba kita buka berita. Betul, hebat semuanya. Terus selanjutnya berita menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan. Buka BK. Konsekuensi, betul. Iya, kan menggantikan kertas yang mungkin sudah disepakati. Kalau mungkin ada yang mencoret-coret, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau kamu mencoret-coret, konsekuensinya ini, gitu, kamu hukum. Jadi menggantikan itu konsekuensi. Selanjutnya, tuh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini? Konsekuensi atau hukuman mencatat 1000 kali, 100 kali di dalam buku. Apa ini? Ayo. Restitusi. Apa sih restitusi? Bumi ini bisa apa grup sini? Konsekuensi karena ada terlambat lagi itu. Konsekuensi. Pak Kahar apa? Restitusi. Pak Jamal? Konsekuensi. Buka BK. Konsekuensi. Jelas nggih? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin sudah berulang konsekuensinya itu, Terus berjemur di lapangan karena ngobrol dengan teman. Jelas ini apa? Hukuman, Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Apa tadi nih? Iya. Apa nih? Ayo.
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas, dia waktunya hilang karena mengerjakan tugas kan dia tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi coba buka. Iya, konsekuensi. Nah, tadi saya membagi antara hukuman dan konsekuensi yang ditekankan dulu. Jadi hukuman itu tadi nggih secara tiba-tiba dan sifatnya juga masih negatif nggih, kurang main tiba-tiba, kurang mendidik, jadi tanpa kesepakatan bersama. Kalau yang terakhir tadi dia kehilangan waktu biayanya karena dia terlambat tadi, konsekuensinya itu nggih. Selanjutnya kita yang keempat yaitu tentang materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini pertanyaan tematik, nggih. Tolong dibacakan Bu Usti. Nanti ada pertanyaannya. Pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas dari kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya, terima kasih. Monggo, misalkan Bapak Ibu menemui kasus seperti ini di dalam kelas. Ya tadi Ibu Ambar tadi mempunyai nama murid Doni kelasnya. Dia selalu mengeluh Doni karena meminta bekal makan siang dengan paksa kepada temannya. Bagaimana jenengan misalkan mendapatkan murid seperti itu? Doni selalu tidak membawa bekal, selalu meminta bekal makan ke temannya dengan memaksa. Ya, pertama kita nggak boleh apa Bapak Ibu guru. Ya, tidak boleh langsung marah. Kenapa? Alasan latar belakangnya apa? Doni kok selalu meminta, kok selalu meminta bekal ke teman siangnya. Kayak kita misalkan kayak yang kemarin, selalu yang tidak dibekali siapa dulu juga ada yang waktu bekerja itu. Sinyo itu kenapa kok selalu jadi kita nanti kenapa kita cari tahu dulu latar belakangnya kayak terus dulu yang sudah lulus itu siapa? Bu Sela kelas 6, Elis juga selalu tidak ya karena mungkin ada faktor lain. Coba selanjutnya. Jadi yang tadi itu kita tidak boleh langsung memarahin, kita cari tahu kenapa kok Doni selalu meminta bekal makan siangnya, karena dia juga mungkin alasannya ada masalah apa, juga dia kan juga lapar mungkin di sekolah, jadi kita untuk memenuhi kebutuhannya, jadi tapi dengan cara yang salah tadi kita meminta paksa dengan temannya. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan hidup atau survival, yaitu kebutuhan fisiologis, makan, minum yang harus kita penuhi itu, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan diterima, maksudnya kekuasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan atau freedom, kebutuhan pilihan dan kesenangan, yang terakhir kebutuhan bersenang-senang. Itu ada 5 kebutuhan hidup manusia. Yang paling prioritas yang pertama jelas survival, kebutuhan fisiologis untuk kita bertahan hidup, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Yang kedua cinta dan kasih sayang juga cinta dan kasih sayang dari keluarga, teman. Kekuasaan juga ada yang kekuasaan juga mungkin ada sebagian kecil yang menginginkan kekuasaan. Kebebasan itu pilihan, terus yang kesenangan, iya kesenangan itu perlu juga ya untuk diri kita. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Untuk masuk ke dunia berkualitas caranya adalah bahwa sesuatu kita harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dunia berkualitas. Lanjut. Ya, ini yang kita pelajari juga 5 posisi kontrol sebagai guru. Ini yang sudah materi kelima, Jadi restitusi 5 posisi kontrol
sebagai guru itu apa saja? Yang pertama, ya kita sebagai pendidik mempunyai ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Coba kita lihat sebagai penghukum. Jadi nanti saya sekarang berada di mana, sebagai pemantau atau sebagai teman, sebagai penghukum. Kita lihat video ini yang contoh posisi guru sebagai penghukum. Kita lihat dulu. Sini kamu. Ini ada murid yang datang terlambat. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini tadi contoh guru sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Langsung tiba-tiba siapa tadi, Naren disuruh lari lapangan 5 kali. Selanjutnya, ya, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dia menggunakan tadi hukuman fisik, ya, fisik suruh lari dan maupun verbal. Kata-katanya tadi juga agak kurang pas, ya, itu tadi contoh sebagai penghukum. Selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi tadi ibu guru tadi dengan dia menghukum, dia ya dengan cara dia sendiri, mungkin dengan cara menghukum dia menganggap pembelajaran akan bisa berhasil, tapi belum tentu ya. Jadi tadi dengan cara hukuman tadi justru malah anak tidak mungkin timbul rasa dendam atau tambah sakit hati kepada ibu gurunya tadi. Ya, ini yang kedua contoh 5 kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Ini contohnya seperti ini, yang penghukum tadi sudah, kalau pembuat orang merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya sebagai ibu saya? rumah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu tadi posisi guru sebagai apa Bapak Ibu?
Pembuat orang merasa bersalah. Jadi pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada tadi yang penghukum. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi tetap menyalahkan Naren tadi, tapi dengan menggunakan kata-katanya agak lembut daripada hukuman tadi. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi murid tadi setelah dikatain oleh bu guru tadi, dia merasa mengecewakan orang di sekitarnya, dan murid merasa tidak berharga, tidak dihargai. Selanjutnya ini posisi guru sebagai teman. Kasusnya masih sama, datang terlambat Bapak Ibu, cuma caranya, cara sebagai teman mungkin berbeda. Kasusnya masih Naren tadi. Naren! Selamat pagi Bu. Ya, ini posisi sebagai teman. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Kata-katanya Iya Bu, sebagai teman. saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana nanti. Anak pun ekspresinya lain nih Bapak Ibu, jadi agak nggak marah, nggak cemberut. Kalau yang tadi kan cemberut, Bisa? ini senyum. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tadi posisi sebagai teman. Oke. Tadi menggunakan kata-katanya agak lembut, gitu. Jadi anak pun raut mukanya tadi dipanggil senyum, gitu. Tidak ada raut muka yang cemberut. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi tadi sebagai teman itu juga bisa positif dan negatif. Positif itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau negatifnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita misalkan menganggap tadi Naren sebagai teman, iya biasanya juga itu merasa melunjak. Iya itu tadi negatifnya melunjak, jadi nggak dimarahin gitu Tadi ada positifnya, ada negatifnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, itu tadi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi mungkin sudah dihafali ya bu guru tadi, tidak dianggap sebagai tadi temannya, jadi dia berusaha tidak jadi intinya tadi negatifnya itu tadi, jadi dia tergantung pada ibu guru tadi yang menganggap sebagai teman tadi, atau mungkin agak melunjak karena kurang ditegasin sama bu gurunya tadi. Ada baiknya, ada tidaknya. Ini sebagai posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau, Bu Eka tolong videonya. Sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini tadi sebagai pemantau, jadi dikasih tahu konsekuensinya kalau terlambat. Tadi harus bagaimana Bu, Bapak Ibu? Iya, waktu istirahat, ya tidak istirahat, menggantikan jam yang terlambat tadi ini sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi di pemantau ini diterapkan peraturan-peraturan yang dibuat, lalu dijelaskan konsekuensinya apa kalau datang terlambat. Jadi konsekuensinya harus bagaimana, itu posisi guru sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Lanjut. Yang terakhir sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, itu tadi yang terakhir posisi sebagai manajer. Bagaimana Bapak Ibu, menurut panjenengan semuanya, 5 posisi kontrol tadi yang sangat mendisiplinkan anak sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi tadi sebagai manajer, anak dikasih solusi. Kalau biar tidak terlambat harus tadi misalkan apa? Menyetel alarm, terus mulai kapan dia supaya berdisiplin lagi. Jadi sebagai manajer di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Yang terakhir tadi kan masalahnya terlambat, dia lupa menyetel alarm, kemudian dikasih guru solusi selain alarm juga untuk membangunkan siapa tadi kakak dan ibunya. Terus apa tadi, mulai kapan kamu berubah bisa menjadi tidak terlambat lagi. Jadi anak dikasih solusi dan disuruh mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tadi. Menurut dari tadi 5 posisi kontrol sebagai guru tadi,
mungkin tidak mungkin ini ya yang pas untuk anak-anak supaya mendisiplinkan anak itu sebagai manajer ya tadi. Jadi anak diberi pembimbingan dan kemudian anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan untuk kembali supaya tidak terlambat lagi tadi. Di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi tadi dikembalikan lagi, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi mulai besok, katanya tadi sudah akan tidak terlambat lagi. Jadi posisi sebagai manajer ini yang diharapkan Bapak Ibu Guru misalkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas sebaiknya menggunakan posisi kontrol yang sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada baik gurunya mulai dari tadi ya hukuman, tadi apalagi teman, pemantau, manajer, membuat orang merasa bersalah. Tetapi ya tadi kayaknya solusinya yang lebih pas yang bisa mengena ke anak di posisi manajer. Terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir tentang restitusi, itu segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi di sini. Tadi pengertian restitusi sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid belajar berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari Gosen 2024. Lanjut Bu Eka. Ya di sini ciri-ciri restitusi di sini yang pertama, tolong dibacakan Pak Kahar. Ciri-ciri restitusi yang pertama, satu, restitusi bukan menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Dua, restitusi memperbaiki hubungan. Tiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, terima kasih Pak Kaya. Tadi sudah dibacakan ciri-ciri restitusi. Selanjutnya, restitusi ini juga materi baru yang baru saya dapatkan Bapak Ibu. Jadi di modul 1.4 ini, kalau yang tadi mungkin hukuman, konsekuensi sudah pernah familiar di kita, tapi yang restitusi ini saya pun baru mendapatkan dari JGP yang di modul 1.4 ini. Lanjut BK. Jadi di sini langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada murid yang berbuat salah, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini, jangan langsung anak dihakimi atau anak dihukum. Jadi langkah-langkahnya untuk misalkan anak berbuat salah, kita harus menggunakan yang pertama itu tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini yang pertama, langkah pertama kalau misalkan anak kita berbuat salah, menstabilkan identitas. Di sini sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak: berbuat salah itu tidak apa-apa,
tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak diredam ya, mungkin karena menstabilkan identitas, jadi mungkin anak marah ya, jadi kita redam dulu ya. Tidak apa-apa, kamu namanya manusia itu tidak sempurna ya, tidak apa-apa kamu berbuat salah, jadi kita redam dulu. Kalau untuk mau misalkan ada anak berkelahi, kita leres, jadi kita redam dulu, menstabilkan identitas. Jadi tidak apa-apa misalkan kamu bertengkar sama teman dulu, jadi kita redam dulu. Itu dengan namanya itu menstabilkan identitas dengan kata-kata yang contoh kalimatnya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Restitusi telah tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Jadi di validasi tindakan ini intinya tidak boleh, bagaimana Bapak Ibu? Menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap tidak membenarkan ya, tidak membenarkan berbuat benar, tetapi misalkan kamu pasti punya alasan, menanya alasan mengapa kamu melakukan hal itu gitu misalkan. Jadi dengan kata lembut, tidak membenarkan tapi menanyakan alasannya, pasti kan punya alasan mau berbuat ini, alasanmu apa, motif kamu apa, itu divalidasi data. Terus menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan dapat digunakan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ditanyakan keyakinannya. Misalkan kesepakatan kelas apa yang kita buat, kenapa kamu melanggarnya? Terus misalkan lagi, apa konsekuensinya kamu kalau melanggar? Terus dia juga ditanya harus mempertanggungjawabkan dan dia juga harus tidak mengulangi lagi. Intinya dia harus kembali ke jalan yang baik, tidak mengulangi kesalahannya, tidak akan mengulangi kesalahannya, dan mulai kapan dia berjanji. Itu menanyakan keyakinan, termasuk dalam menanyakan keyakinan kalau menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ya jadi tadi untuk segitiga restitusi itu intinya tadi yang pertama, bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan kita menemui kasus, yang pertama menstabilkan data. Jadi kita redam dulu ya. Jadi anak itu misalkan melakukan kesalahan, tidak langsung kamu tidak boleh begini, tidak, nggak apa-apa ya, kamu nggak apa-apa, namanya manusia itu tidak sempurna. Jadi dengan kata-kata lembut tadi. Terus baru yang kedua, kita menanyakan alasan, motifnya kamu kenapa berbuat begini. Terus yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Setelah 1, 2 sudah dilalui, kemudian kita mencarikan solusinya dan dia harus kita arahkan untuk menjadi tidak mengulangi lagi dan menyepakati mungkin kesepakatan yang telah dibuat atau peraturan yang telah dibuat, kita sepakati, kita cari solusinya dan kita carikan yang terakhir itu tadi solusinya supaya tidak mengulanginya lagi. Di kesimpulan di sini tadi ada berapa Bapak Ibu yang kita jelaskan. Yang pertama mulai dari disiplin tentang keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada, yang terakhir tadi segitiga restitusi. Mungkin dari yang tadi paparkan mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa kita diskusikan yang di bagian mana yang mungkin kurang jelas.
Sudah jelas nggih, ya mudah-mudahan. Ya, jadi tadi sudah coba kembali lagi ke kesimpulan BK. Ya, jadi sudah sangat jelas nggih, mendisiplinkan anak itu intinya kita harus memotivasi dari diri dalam anak. Dia tidak karena anak itu disiplin karena takut. Bagaimana caranya kita menanamkan untuk disiplin timbul dari dirinya sendiri. Terus yang kedua tadi ada pembentukan keyakinan kelas, nanti mudah-mudahan di awal tahun pelajaran baru itu kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita masing-masing supaya anak itu tahu, karena yang membuat kesepakatan bersama. Jadi anak dilibatkan, mungkin untuk melanggar itu kemungkinan untuk meminimalisir anak melanggar. Jadi kan sudah disepakati. Kalau sudah disepakati mungkin anak agak berkurang untuk melanggarnya. Terus tadi tentang keyakinan kelas, harapannya sudah saya jelaskan sampai jelas untuk keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu diharapkan nanti setiap kelas ada ditempel, jadi anak biar memahami dan mematuhinya. Terus ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia jelas ada 5 tadi sampai jelas. Selanjutnya BK 5 posisi kontrol tadi sampai jelas 5 posisi kontrol sebagai guru. Tapi tadi yang mana Bapak Ibu guru kayaknya yang lebih diterapkan untuk kita sebagai manajer. Sebagai manajer tadi sangat tepat ya untuk menangani mungkin bagi anak-anak yang bermasalah. Posisikan kita sebagai manajer. Terus tadi restitusi juga, jadi untuk menyelesaikan permasalahan dengan anak didik kita sebaiknya kita menggunakan restitusi tadi. Yang pertama tadi menstabilkan data, jadi meredam, jangan kita juga emosi, kita redam dulu, menstabilkan data. Kemudian yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Validasi mengapa anak itu berbuat begitu. Kita mencari tahu alasannya, latar belakangnya anak. Misalkan anak tidak membawa bekal, selalu tidak membawa bekal, minta temannya alasannya apa. Jadi kita tidak boleh langsung ya menghakimi atau marah. Jadi kita tahu, mencari penyebabnya kenapa. Terus yang terakhir tadi apa Bapak Ibu guru menanyakan keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan kelas. Ya, mencarikan solusinya dan bagaimana setelah tahu alasannya kita carikan solusinya. Sudah jelas Bapak Ibu untuk diseminasi budaya positif yang saya paparkan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sedikit saya paparkan tadi bisa bermanfaat dan bisa untuk anak didik, bisa kita terapkan untuk anak didik kita dan juga untuk kemajuan sekolah kita, khususnya SDN Kepulauan 1. Dan saya mohon maaf mungkin dalam penyampaiannya ada yang kurang, nanti kita bisa diskusi ya Bapak Ibu, kita berdiskusi atau nanti bagaimana selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Sampun cekap ini saya akhiri dan saya sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.